sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu. Silakan Tuhan pimpin untuk berdoa. Perhatian siap. Tangan dilipat, kepala menunduk, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Selamat bersejarah. Oke, Ibu absen dulu. Sekretaris siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua Ibu. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah hadir semua. Oke, kita masuk ke pembelajaran kita hari ini ya. Silakan kalian buka bukunya, buku catatannya boleh dibuka dulu. Ya. Kita hari ini akan belajar masih lanjutan materi sebelumnya yaitu tentang teks prosedur. Oke. Nah, seperti biasa sebelum pembelajarannya kita masuk ke pembelajaran inti, kita bernasionalisme dulu ya. Oke, silakan kita nyanyi bersama Garuda Pancasila. Kalian boleh berdiri. Suaranya dikeluarkan dengan semangat ya. Ya. Pancasila, aku yang mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Rakyat adil makmur sentosa, kita ini bangsamu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, masih lemas ya kalian. Oke, mari kita tetap semangatnya dulu. Jadi nanti kalau misalnya ibu bilang konsentrasi, kalian jawab dengan semangat. Konsentrasi dimulai. Gitu ya. Kalau misalnya ibu bilang tepuk satu, berarti pasangannya tepuk dulu baru tepuk meja. Kalau tepuk dua berarti dua kali tepuknya. Salah. Satu kali gini, lalu satu kali gini lagi. Kayak gitu ya. Begitu pun tiga. Ya. Jadi 1, 2, 3. Oke? Paham? Coba kita coba dulu ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk dua. Gitu aja ya, Bu ya. Tepuk tiga. Aku mau lagi. Oh gini aja ya. Oke, tepuk tiga berarti 3 kali tepuk dan oke. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Oke, kita ulangi lagi ya. Sekarang harus lebih cepat. Oke. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk dua, tiga. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi udah siap ya? Oke, udah siap masuk ke pembelajaran kita hari ini. Hari ini seperti yang tadi Ibu sebutkan masih membahas tentang teks prosedur. Sebelum masuk, Ibu mau tanya dulu, kira-kira ada yang masih ingat tidak pembelajaran kita pertemuan selanjutnya itu tentang apa? Ayo, tentang apa ya sebelumnya? Kasih Pak Lutfi. Menentukan ciri teks prosedur. Oke, menentukan ciri-ciri teks prosedur itu apa aja? Itu ya ciri-cirinya ya. Kita baru mengenal tentang teks prosedurnya. Yang kedua, apa lagi?
pertemuan kemarin? Udah ciri-ciri, terus apa lagi? Safira? Jenis teks prosedur. Oke, jenisnya, ternyata jenisnya itu ada apa aja? Bu, sederhana. Teks prosedur sederhana, Teks prosedur kompleks. sama teks prosedur protokol. Oke, itu adalah jenisnya. Tadi ciri-cirinya. Ada lagi? Kita belajar apa ya kemarin? Ada lagi? Udah itu aja kalian mempelajari? Ada lagi gak? Gak ada. Oke, yang kemarin kita pelajari benar ya. Tadi kata teman kalian ada menentukan ciri teks prosedur, terus ada jenis teks prosedur sama kalimat yang ada di teks prosedur. Ada yang masih ingat kalimatnya apa aja? Kalimat di dalam teks prosedur apa? Ada yang masih ingat? Ada enggak? Ada kalimat perintah? Ada kalimat apa lagi? Ajakan. Terus ada kalimat? Oke, itu adalah ciri-ciri dari teks prosedur. Ada 3 kalimat tersebut ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari yaitu menyimpulkan isi teks prosedur. Tapi kita menyimpulkannya tidak yang misalnya baca terus nyimpulin, tapi nanti kita akan berkompetisi secara berkelompok. Ya, walaupun berkelompok, tapi kalian menjawabnya itu secara individu. Nanti nilainya atau skornya diakumulasikan secara berkelompok. Kayak gitu ya. Jadi jawaban kalian menentukan skor dari kelompok kalian. Kayak gitu ya. Selanjutnya, nah ini adalah kompetensi dasar yang bakal kita pelajari hari ini, yaitu menyimpulkan isi. Jadi fokusnya ke isinya. Kira-kira teks prosedur ini isinya tentang apaan ya? Menceritakan tentang apaan ya langkah-langkahnya, seperti itu ya. Tujuan pembelajarannya kalian nanti harus bisa menyimpulkan isi teks prosedur dengan cermat melalui pendekatan saintifik berbasis teks prosedur. Nah, di sini dilihat dulu, di sini ada langkah-langkah pembelajarannya hari ini tuh ngapain aja sih, Bu? Misalnya kayak gitu. Yang pertama nanti kalian menyimak contoh teks prosedur, atau misalnya ya Ibu nanti bakal kasih contoh teks prosedur yang bakal kalian jawab itu kayak gimana sih. Lalu kedua, menyimak skenario cerdas cermat, karena tadi Ibu bilang nanti kalian berkompetensi sama ini ya, sama kelompoknya, jadi harus ada skenarionya, tata caranya kayak gimana. Yang selanjutnya ada pembagian kelompok, ya pembagian kelompok. Lalu yang keempat ada pelaksanaan cerdas cermat babak 1. Jadi nanti kalau misalnya satu babak itu ada 10 pertanyaan. Kalau misalnya nanti ada kelompok yang nilai skornya sama, nanti itu ada diaduin lagi yang skornya sama, seperti itu ya. Jadi nanti menghasilkan atau ada satu yang menangnya. Nah, ini skenario cerdas cermatnya, pembagian kelompok, pengaturan nanti posisi duduknya seperti apa. Lalu ada pembagian papan pilihan, jadi nanti kalian bakal dikasih seperti ini. Setiap orang, setiap siswa dia bakal dikasih jawaban A, B, C, D. Ya, jadi nanti kalau misalnya jawaban itu kalian misalnya A, berarti nanti kalian acungkan A. Nah, gitu. Tapi nanti kalian tidak boleh mengacungkan dulu sebelum Ibu bilang angkat, kayak gitu. Ya, jadi pas Ibu bilang angkat, baru kalian mengangkat jawaban kalian. Kalau misalnya Ibu belum bilang angkat, kalian tolong jangan dulu mengangkat jawaban kalian. Seperti itu, ya, paham? Nah, lalu nanti ada kartu kendalinya. Jadi nanti masing-masing ketua kelompok yang di depan nanti mengecek ya kira-kira nomor 1 yang jawabannya benar di kelompok kalian itu ada berapa sih. Kalau misalnya ada 2 orang berarti tulis yang nomor 1 ada 2 kayak gitu. Nanti sampai 10 nanti ditambahkan atau dijumlahkan ditotalkan. Seperti itu, paham? Paham ya. Jadi kalian harus benar-benar mengisinya, nanti soalnya berhubungan sama kelompok kalian. Oke? Lalu ini menjawab secara individu, lalu nanti diakumulasikan skor kelompoknya. Jadi ada pertanyaan dari sini? Tidak. Udah siap ya tulisnya? Siap. Gampang. Nah, ini adalah kelompoknya, ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silakan disimak. Kalian masuk ke kelompok mana? Untuk kelompok 1, Ibu minta di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan mendekat dengan kelompoknya. Duduknya
siapa? Kelompok 3 Seva, Anissa, Talita, Renata. Kelompok 4 Fahrezi, Kazna, silakan perwakilan kelompoknya atau ketua kelompoknya untuk mengambil papan jawaban ini serta yang lainnya, kartu kendalinya. Ayo silakan. Adik kelompok 1 silakan dibagikan ABC. Ini kartu kendalinya aja. Kelompok 2 jawaban. Oke, ada pertanyaan dulu nggak buat kelompok? Silakan dibagikan kepada kelompoknya. Jadi masing-masing yang D, berarti A. Jadi setiap orang pegang ABCD ya. Sudah dibagikan ya? Bagikan. Sudah ya. Nanti kalian boleh kalau misalnya kelompok kalian atau kalian menjawab dengan benar, kalian boleh bergabung biar lebih meriah. Oke? Bisa Gelsan? Sini. Kurang. Ada yang kurang? Ada yang dua nggak? Ada yang dua? Kalau tidak, berapa dua? Itu punya siapa? Yang lebih nggak? Oh, itu pasti Kelvin. Ada lagi yang lebih? Oke, coba dilihat ABC kalian jangan sampai salah ngangkat ya nanti ya. Coba dilihat ABC. Yang A itu warnanya kuning, B hijau, C pink, dan D itu warna biru. Oke? Sebelum nanti ibu bilang angkat, berarti kalian angkat. Tapi kalau misalnya belum, kalian tolong tutup dulu jawabannya. Biar biar kelompok sebelah tidak lihat jawaban kalian. Gitu ya. Nanti setelah misalnya ibu bahas setiap satu soal jawaban yang benar itu apa, kalau ketua kelas cek ke belakang kira-kira jawaban kelompok kalian benarnya berapa ya? Itu paham? Nggak paham? Paham ya? Ini. Itu. So ditulis dulu nama kelompoknya yang di kartu kendalinya ya. Nama kelompoknya diingat ke belakang. Ke belakang. Di ruang satu dulu. Ayo siapa namanya? Asifa Dinda. Ya, jangan lupa kan kalau misalnya udah dibahas, kalian ngecek kira-kira benarnya yang nomor 1 ada berapa ya? Itu ya. Sip. Sudah? Sudah siap? Ya, ada pertanyaan dulu nggak? Nggak, langsung aja Bu, cepet. Biar kita selesai. Jangan sabar nih jadi pemenang. Jelas. Udah ya? Kita lihat dulu. Nih, sebelum masuk ke kuis yang pertama, kita tebak-tebakan dulu. Yang pertama ada terigu, mentega, telur, pengembang kue. Terus yang kedua ada bolong tengahnya bulat. Lalu ada coklat, keju, susu toppingnya biasanya. Terus biasanya digoreng. Kira-kira siapakah aku? Gampang. Ini kan salah satu bentuk dari teks prosedur kalau misalnya bikin donat itu kan ada langkah-langkahnya kan. Nah, itu yang sebenarnya teks prosedur itu setiap hari kalian temui ya.
misalnya Queen pakai jilbab ala Queen itu kayak gimana sih makanya? Apakah pakai ikut dulu atau misalnya pakai kerudung dulu terus ikutnya di luar? Ya, enggak. Udah gitu. Pokoknya teks prosedur itu harus sistematis, sudah boleh diacak-acak. Oke, ini jawabannya adalah benar. Ayo bermain cerdas semua. Sip. Nah, ini uji cobanya. Coba dilihat. Kelas 7E berada di lantai 4 gedung SMPN 26 Jakarta. Terdiri atas 36 peserta didik dengan rincian 19 laki-laki dan 17 perempuan. Rahaja ketua kelasnya, kelas 7E terlihat bersih dan rapi. Semua anggota kelasnya pun berseragam rapi. Ini pilihannya A, B, C, D. Pertanyaannya, pernyataan yang tidak sesuai dengan teks di atas adalah yang mana? Ayo. Yang tidak sesuai berarti yang salah ya, yang nggak ada di sini, yang nggak ada di teksnya. Kira-kira yang mana? Kira-kira? Ini baru dicoba ya. Kira-kira yang apa coba? Wah, jawaban terbanyak adalah A. Gelsan C. Gelsan C. Siswa-siswi kelas 7S senantiasa berseragam rapi. Berseragam rapi. Oke, kita lihat yang A. Siswa kelas 7E berjumlah 36. Benar atau salah? Benar, 36. Dengan 19 perempuan? Salah. Dan 17 laki-laki? Harusnya? 17 perempuan. Nah, terbalik ya. Nah, berarti bisa dilihat yang salah adalah yang tidak sesuai adalah yang jawabannya. Seperti itu ya. Nah, jadi nanti berdasarkan isinya seperti ini. Oke, jadi sekarang yang benerannya ya. Yang tadi cuma uji coba. Oke, di kelas berapa? Nah, ini jawabannya A. Oke, pertanyaan pertama. Manakah pengertian teks prosedur yang tepat? Oke, silakan dibaca sebelum Ibu bilang apa. Sudah nemu jawabannya? Yang pertama, teks prosedur adalah teks yang memberikan petunjuk, panduan atau titik agar seseorang dapat melakukan sesuatu pekerjaan secara tepat. Yang kedua, teks prosedur adalah teks yang memberikan petunjuk, panduan atau instruksi agar seseorang dapat melakukan sesuatu pekerjaan secara tiba-tiba. Yang C, teks prosedur adalah teks yang memberikan hiburan, panduan atau instruksi agar seseorang dapat melakukan sesuatu secara tepat. Yang D, teks prosedur adalah teks yang memberikan petunjuk, panduan atau instruksi agar seseorang dapat melakukan sesuatu pekerjaan secara tepat. Oke, angka. Sebentar. Oke. Jawabannya rata-rata adalah D. Kecuali Kalita. Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah D. Kenapa yang D? Kalau yang A, dia ada kritik. Ya, walaupun ada saran, ya tapi tidak mengkritik, hanya ada saran. Itu ya Kalita ya. Silakan ketuanya dicatat kira-kira benar semua. Oke, tulis 4 dan kalau benar semua. Oke, gampang kan? Kamu baru juga bisa. Selanjutnya nomor 2. Sok dibaca. Cara mudah membuat masker kain. Kelihatan tidak? Kelihatan ya? Tuh ada ucingnya. Lagi bikin apa Bang? Masker kain sih. Nanti kita pakai ya kalau udah jadi. Gitu tuh. Oke. Sudah? Sudah? Ya. Oke. Pertanyaannya adalah alat yang digunakan untuk membuat masker kain adalah, ayo lo tadi apa?
lain. Sudah? Sudah. Pegang jawabannya. Atau jangan dulu pegang deh. Nanti kalau misalnya udah berangkat, kalian udah wanti-wanti. Dah? Udah ya? Silakan angkat jawabannya. B kecuali win A. Kita lihat sebetulnya itu apa ya? Alat yang digunakan untuk membuat masker kain adalah ada kain katun, ada benang dan jarum, ada masker medis dan ada gunting. Jawaban yang benar adalah yang B. Itu ya. Dan semua please. Nah, oh kayaknya ini harus ada ini nih, ada timernya nih. Ini banget Bu. Selanjutnya ya ini baru permulaannya. Ada berapa cara? Ada beberapa cara untuk mencegah virus masuk ke dalam tubuh kita. Salah satunya adalah mencuci tangan dengan baik dan benar. Apakah kamu sudah mengetahui cara mencuci tangan yang baik dan benar? Berikut ini akan dipaparkan cara mencuci tangan yang baik dan benar. Teks di atas adalah struktur teks prosedur bagian apa? Bagian apa? Apakah kamu sudah mengetahui cara mencuci tangan yang baik dan benar? Berikut akan dipaparkan cara mencuci tangan yang baik dan benar. Sudah? Udah, gampang banget ya. Siap? Silakan angkat jawabannya. Hai, Genta. Oke, jawabannya ada C. Bagian yang ada tujuannya nih, masih tahu kalau kita bakal membahas ini. Berarti dia adalah tujuan. Tujuan yang benar adalah yang D. Silakan ulang. Easy banget. Oke, udah? Adit poin berapa? 12. 9. Selanjutnya, jika air di panci sudah mendidih, masukkan adonan cilok yang sudah dibentuk bulat-bulat. Pernyataan yang sesuai dengan kalimat prosedur di atas adalah, ayo yang mana? Harus disesuaikan sama yang warna biru yang paling atas. Kira-kira mana ya? Sudah dapat jawabannya? Belum. Adonan cilok direbus di air yang mendidih. Adonan cilok direndam dalam air yang sudah mendidih. Yang C, adonan cilok dimasukkan ke dalam baskom. Yang D, adonan cilok dibentuk dengan menggunakan sendok. Cilok. Nah, cilok. Sudah? Sudah ya? Oke, jawaban yang benar adalah silakan angkat jawabannya. Wih, ini kompak semua jawabannya. Kita lihat jawabannya yang benar adalah yang benar. Karena nggak ada baskom, nggak ada sendok, terus cuma direndam doang, itu salah ya. Oke. Udah dicatat semuanya? Udah. Kalau udah nyampe 10, dulu ya. Oke. Selanjutnya, makanan khas Betawi yang terbuat dari bahan dasar beras ketan putih, telur ayam, dan ebi. Kuliner asli Betawi ini kerap muncul saat perayaan besar di ibu kota seperti saat HUT Kota Jakarta. Nah, ada yang tahu makanan apa ini? Ya, kerak. Ada yang pernah nyoba? Udah pernah lihat abangnya bikinnya? Udah ya. Nah, informasi yang sesuai dengan kalimat prosedur di atas yang sesuai kira-kira mana? Kalau tadi kan yang tidak sesuai, sekarang yang sesuai. Berarti isinya yang ada di paragraf tersebut. Gimana ayo? Jangan salah pegang papannya. Yo. Sudah dapat? Belum ya, Bu. Oh, sudah. Sudah? Oke. Jawaban silakan angkat jawabannya. Terima kasih.
berapa? Berikut ini adalah resep kerak telur. Bahannya 100 gram beras ketan putih, air, kelapa parut sangrai untuk menabur, ada ebi, terus ada telur bebek, ada bawang merah goreng kering, ada minyak goreng dan bawang merah goreng khusus untuk taburan. Pertanyaannya yang termasuk salah satu bahan membuat kerak telur adalah berarti yang ada di pinggir ini. Oke, udah tahu jawabannya? Udah. Nah, silakan angkat jawabannya. Oke, karena semua jawabannya B, kita lihat. Jadi nggak usah dibahas ya, ini ada kok. Dede, benar? Jangan bohong ya, Dede. Ngantuk aja. Oke, selanjutnya. Bumbu yang dihaluskan. 4 buah cabai merah putih, setengah sendok teh merica butiran, 1 cm kencur dan jahe. Bahan yang tidak digunakan dalam membuat bumbu halus. Maksud kalimat di atas adalah tinggal pilih A, B, C, atau D. Maksud dari kalimat atas itu apaan ya? Ini masih ngebahas tentang kerak telur. Sudah? Ayo, jangan ikut ya, Dode ya. Jawabanmu menentukan. Sudah? Sudah. Oke, angkat jawabannya. Kita berarti nggak usah bahas yang A sama yang D ya. Kita bahas yang C dulu. Sebelum kerak telur disajikan, taburi kelapa utuh. Kelapa utuh itu ditaburi atau gimana? Ditaruh. Dan bawang gorengnya benar. Yang B, setelah kerak telur matang dapat ditaburi kelapa sangrai dan bawang goreng. Jawabannya yang tepat adalah yang B. Kalian tahu kan ditaburi itu berarti partikelnya kecil. Iya. Kalau kelapa berarti gede. Selanjutnya udah dicatat? Yang B. Ini kita lewat aja ya. Kita bahas. Perhatikan kutipan cara membuat kerak telur di bawah ini. Kata yang tepat untuk melengkapi teks di atas adalah nih, untuk wajan tinggal matang balik wajan cekung di atas berbeda. Kalian kalau misalnya lihat tukang kerak telur, itu dia di kompor gas, air mendidih, kompor minyak atau bara api? Bara api. Ya, bara api kan. Nah, itu jangan ditulis ya, itu jangan ditulis. Ini nomor berapa? Ada 9. Sekarang 10. Oke, yang 10 ini nilainya 2. Kalau benar nilainya 2. Berarti kalau misalnya benar semua berarti ada 8. Ya? Paham nggak? Paham. Enggak, kalau kalian jawab benar setiap orang dapat poinnya 2. Kalau tadi kan 1. Ya kan? Paham nggak? Paham. Oke. Kita lihat. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Cara menari oh ini mah kita udah hafal banget. Sama siapa? Siapa lagi yang nari di sini? Oke. Di sini ada cara-cara.
berarti 8. Kalau tadi kan 1. Kesimpulan tes prosedur di atas adalah A, B, C. Sudah? Belum. Itu apa ya yang 2 paragraf itu nyeritain tentang apa ya? Itu tentang teks prosedur cara menaruhnya ya, tapi apakah sudah caranya atau belum? Atau doang? Nah, ayo, sudah? Sudah. Sudah. Angkat jawaban kalian sekarang. Kembali dulu. Yang pink ya semuanya. Oke. Jawaban yang tepat adalah yang C. Kenapa yang C? Karena dia baru ngasih tahu belum sampai ke langkah-langkah. Baru alat dan bahan yang perlu diperlukan sama tujuan kalian bikin teks itu. Bikin cara menarik itu. Oke? Sudah? Ya. Oke. Ada satu pertanyaan lagi. Ya, nanti taruhnya di samping tabelnya aja. Tabel jumlah. Ya. Ya, di situ. Poinnya adalah 6. Ingat 6. Sudah? Belum. Ayo bacanya teliti. Ini pertanyaan udah dikasih tahu, pilihannya udah dikasih tahu, poinnya udah dikasih tahu, tenang guys. Sudah? Poinnya 6. Silupnya udah, Siva udah tenang. Jawaban gue bener nih. Sudah? Sudah. Aku tipu. Ini kan tesnya lebih sedikit dibanding sama yang tadi kan? Iya. Ya kan?
di kaki. Ya udah, Oke, dari jumlah kan? Kelompok 1 berapa poin? Kelompok 2? 65. Kelompok 3? Lebih. Coba kelompok 4 dulu, Bansa berapa? 64. Coba dulu, kita lihat dulu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. 8 kali 4? 32 ditambah 11? 52. Ditambah 24? Nih, tambahin. Ada ini dong 11-nya mana? Ini bukan yang terakhir. 60? 67 kan 67. Coba sih kan. Jadi yang menjadi juaranya siapa? Kelompok 1. Yang kedua adalah kelompok 3. Oke, silakan perwakilannya untuk ya boleh sambil dibuka. Ya, jadi ibu tegaskan lagi kalau misalnya nanti ada tapi kalau nempel itu dikit aja ya. Gimana ya? Yang tidak nempel ada yang bisa belum? Ini lumayan buat isi kuis. Udah ibu. Sampahnya jangan lupa jangan nyampe ya. Cebok kan kita tempelin mana? Nih, ibu bacakan ya katanya. Nanti jangan sini. Bapak ibu jangan dibaca. Baca apa bu? Iya jangan. Nih, doakan dasar mata kita terus sejadah banyakin sejadah waktu. Oke siap. Menyimpulkan
pas bagian kuis. Julia baca teh yuk. Yang paling suka adalah ketika menjawab pertanyaan ABCD. Cerdas cermat, menjawab pertanyaan, cerdas cermat nih. Bagian menjawab pada saat cerdas cermat. Wih, semuanya menyukai metode cerdas cermat. Nah, dicukupkan untuk pertemuan hari ini. Ya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kebahasaan dari teks prosedur. Kalau kemarin ciri-cirinya, terus sekarang penelaran isinya. Nanti pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas tentang kebahasaan yang ada di teks prosedur itu apa aja sih. Nanti kalian kalau misalnya mau bikin teks prosedur, kebahasaannya itu yang ada itu harus apa? Gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai di sini? Tidak ada. Oke, sebelum pulang ice breaking dulu sebentar ya, biar kalian lebih semangat. Oke? Kalian tahu kan lagu Topi Saya Bunda? Topi Saya Bunda ada kata topi saya Bunda. Ya. Nah nanti tahu Topi Saya Bunda? Iya. Lagunya tapi tahu kan? Tahu lah. Nah terus topi saya Bunda, nanti kalau misalnya kata sayanya Ibu coret, misalnya kan topi saya Bunda, tapi kan pakai gerakan ya, topi saya Bunda. Nah kalau kata sayanya Ibu coret, berarti pas bagian sayanya kalian ini gerakannya doang, tapi tidak boleh ya nyanyi. Kalau misalnya nanti bundanya Ibu coret, berarti saya dan bundanya itu hening. Kalian cuma topi doang, tapi ini harus pakai gerakan kan? Ya, paham? Oke. Coba dicoba dulu. Ibu mau sayangnya yang dicoret, yang ininya ada. Oke? Ya. Semangat. 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 Ini anak-anak itu gampang. Oke. 1, 2, 3. Topi Bunda, Bunda, topi. Kalau tidak Bunda, bukan topi. Oke, pada fokus. Oke, kalau yang sekarang berarti topi dan bundanya yang dihilangkan. Berarti yang ada nyanyiannya adalah yang saya. Kalian jangan ragu-ragu ya nyanyinya ya. Oke, suaranya dikeluarkan. 1, 2, 3. Saya. Saya. Yang topinya berbunyi. Oke, udah dicukupkan sampai di sini. Kalau tidak pertanyaan, silakan kalian bereskan peralatan saja. Ya, kalau ada sampah, silakan dibuang sampahnya ya, sambil nanti kalian keluar. Sudah? Oke, kalau sudah siap, silakan ketua kelas disiapkan. Perhatian. Siap. Tangan dilipat, kepala menunduk, berdoa dimulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang dan hati-hati di jalan. Oke.
lanjut Bu.